Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan hubungan antara kepemimpinan dan inovasi. Memang selalu dalam sebuah organisasi inisiatif atau ide-ide tentang inovasi selalu muncul dalam pemikiran dari seorang pemimpin. Meskipun memang inovasi ini juga banyakkan juga dari bawahan. Tetapi inovasi akan bisa bergerak, akan bisa diimplementasikan apabila ada kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, inovasi ini sangat penting sekali support atau dukungan dari seorang pemimpin agar ide-ide itu dapat diaplikasikan atau direalisasikan. Menurut Jun dan kawan-kawan tahun 2008 dalam Jamaluddin Ancok tahun 2012 menemukan dalam penelitian mereka bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara gaya kepemimpinan transformasional dengan inovasi dalam perusahaan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa gaya kepemimpinan transformasional itu selalu mengedepankan visi ke depannya, selalu berpikiran bagaimana cara organisasi melakukan sebuah perubahan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perubahan-perubahan inilah yang dibutuhkan dengan memasukkan inovasi-inovasi baru dalam perusahaan. Semakin transformasional para pemimpin dalam perusahaan, semakin banyak inovasi yang muncul dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan calon-calon pemimpin atau para pemimpin yang berpikiran secara transformasional, di mana dia mempunyai visi dan misi yang jelas, bukan hanya sebatas konsep saja sebenarnya, tapi memang visi dan misinya itu harus bisa dieksekusi dengan baik. Tapi kalau misalnya hanya sekedar impian visi tanpa aksi itu kan sama saja dengan mimpi gitu. Tapi kalau aksi tanpa visi itu tidak akan bisa tercapai atau katakanlah tidak akan jelas tujuan dari apa yang dilakukannya gitu. Beberapa faktor yang mendorong inovasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengajak pengikut atau followers untuk membangun visi perusahaan bersama-sama. Apabila visi yang dibangun memiliki tujuan yang mulia, maka karyawan akan merasa hidupnya bermakna. Keinginan untuk hidup bermakna ini akan memacu motivasi dari dalam diri atau intrinsic motivation. Bekerja bukan lagi melulu hanya mencari uang, tapi mencari makna dari kehidupan itu. Jadi sangat dalam sekali bahwa di sini bisa kita maknai bahwa seorang pemimpin itu harus bisa mengajak para bawahannya atau pengikutnya untuk lebih memaknai bagaimana mereka bekerja gitu. Jadi bekerja itu bukan 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 semata-mata mencari uang, tapi bekerja itu adalah bagaimana meningkatkan nilai diri kita gitu. Apa yang ada dalam diri kita itu tentang kepercayaan, bagaimana kita memotivasi diri kita, bagaimana kita mempertanggungjawabkan tugas kita, bagaimana kita mengambil keputusan yang baik. Ya, itu lebih lebih penting daripada kita mencari uang. Karena kenapa? Banyak orang yang bekerja mencari uang, tetapi nilai-nilai tentang keadilan, nilai-nilai tentang kebaikan, nilai-nilai tentang kejujuran itu diabaikan semata-mata hanya untuk mencari atau mendapatkan keuangan itu. Maka apa yang terjadi adalah ya terjadi penyimpangan. Ya apabila dia diberikan satu kepercayaan mengelola keuangan atau katakan menjadi seorang pemimpin atau memegang sebuah jabatan tertentu yang strategis, maka kalau dia tidak mempunyai nilai-nilai kebaikan, kejujuran, tentang transparansi ya, maka dia akan melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Ya, penyalahgunaan kekuasaan itu bisa jadi adalah
korupsi, bisa adalah nepotisme, bisa itu adalah kolusi, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengapresiasi gagasan yang muncul dari pengikut, membuat karyawan merasa dirinya berharga. Jadi apa yang dilakukan oleh bawahan itu harus dihargai. Bahwa dia nanti melakukan kesalahan, itu nanti akan dilihat seberapa besar tingkat kesalahan dia. Kalau katakanlah kesalahan itu hanya masalah teknis yang tidak berbahaya, yang tidak yang tidak mempunyai dampak yang besar terhadap organisasi, ya hargai dialah gitu ya. Tapi kalau misalnya dia sudah berbuat baik, kemudian dia tekun, ada salahnya, ya tidak ada masalah sebenarnya gitu. Yang jadi masalah ini kan apabila dia karyawan itu suka mengoreksi orang lain, tapi dianya sendiri yang tidak bisa melakukan kegiatan atau inovasi atau kinerja yang lebih baik daripada orang lain gitu. Ini yang menjadi masalah gitu. Oleh karena itu, ya jadilah orang-orang dalam organisasi yang bisa bekerja dengan baik gitu. Tentu ya koreksi itu ya butuh gitu ya. Upaya mengontrol diri kita, mengontrol teman kita, atau mengontrol atasan kita, atau atasan mengontrol kita sendiri, dalam artian itu adalah bawahan itu sendiri, itu sangat perlu gitu. Bahwa kita butuh koreksian, kita butuh gagasan atau ide-ide masukan dari orang lain, sangat perlu. Tetapi bukan hanya sekedar kita sibuk mengoreksi orang lain, tetapi diri kita harus bekerja lebih giat lagi dalam upaya meningkatkan kinerja dari organisasi itu sendiri. Tentunya yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana para pemimpin itu bisa mengapresiasi tindakan atau gagasan dari bawahan. Jangan lantas berbeda pandangan dengan bawahan, kemudian kita menaruh rasa curiga, tidak suka sama dia, atau langsung mematahkan semangatnya dia atau gagasan dia. Tentu ini sangatlah tidak bagus, karena boleh jadi ada pemikiran-pemikiran yang lebih baik daripada pemikiran bawahan yang lebih baik daripada atasan. Boleh jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah karyawan diberi tantangan dan diberdayakan. Ini akan membuat karyawan termotivasi untuk mengeluarkan semua potensi yang dimilikinya. Jadi karyawan diberikan tantangan gitu, ada challenge di situ, kemudian ada empowerment di situ gitu. Jadi saya berikan tantangan dalam satu minggu atau dalam beberapa hari ini, you bisa selesaikan gitu. Ya tentu ini akan memicu adrenalin dia untuk melakukan kerja-kerja yang lebih menantang pastinya. Di situ juga kita memberikan mereka tantangan, tapi kita berikan satu kekuatan ya. Ya, berdaya itu adalah diberdayakan, itu kan sebenarnya memberi kekuatan ya. Berasal dari kata daya, bahwa seorang atasan harus memberi kekuatan, motivasi, pembimbingan, binaan, kemudian dorongan dan lain sebagainya. Ya jadi bukan hanya sekedar memberi tantangan, tapi harus memberi power, memberi kekuatan, memberi motivasi kepada bawahan agar mereka bisa melewati tantangan yang diberikan itu. Kemudian yang keempat adalah karyawan diajak untuk berpikir secara tidak lazim atau out of box thinking, atau ya kita keluar dari keluar dari kotak berpikir kita, atau biasanya cara berpikir jangan mencari aman gitu ya, keluar dari kotak aman, kemudian you berpikir sesuatu yang inovasi yang ya kalau bisa orang lain belum pikirkan, Anda sudah pikirkan gitu. Ya, jadi ini akan menjadi satu tantangan ya, bagaimana menciptakan kreativitas dan inovasi dari orang-orang dalam organisasi agar mereka bisa bekerja dengan lincah gitu. Jadi dalam organisasi sebenarnya memang ada aturan yang mengikat, tetapi aturan itu jangan dibuat seketat mungkin sehingga bawahan orang-orang dalam organisasi itu sangat diikat sekali gitu.
Ya kalau diikat bagaimana mau bergerak, bagaimana mau berinovasi, bagaimana mau melakukan sebuah kreativitas yang baik. Ya sementara mereka diikat gitu. Ya itu saya kira cara mengeluarkan atau uh, apa namanya, menghadirkan inovasi-inovasi yang baru adalah membuat aturan yang tidak mengekang bawahan dengan syarat bahwa bawahan juga bisa memahami dan mematuhi aturan secara fleksibel pastinya. Cara ini membantu karyawan untuk menemukan banyak pemikiran yang baru. Kemudian yang kelima adalah memperhatikan kebutuhan dan peduli terhadap karyawan. Ini menyebabkan proses inovasi akan mendapatkan dukungan moral dan finansial. Jadi seorang atasan harus ya memperhatikan kebutuhan dari bawahan. Jadi bukan hanya sekedar menyuruh, bukan hanya sekedar memerintah uyuk, kerjakan dengan sebaik-baiknya, kerjakan pekerjaan yang berat ini, beban yang berat ini sehingga dia semakin frustasi. Ya, oleh karena itu ya seorang atasan harus bijak juga dengan kondisi yang ada gitu. Dia harus peka dengan bawahannya, apakah dia butuh apa sebenarnya gitu. Ya kalau dia butuh dalam dia bekerja, dia butuh misalnya peralatan untuk mendukung dia, kemudian biaya operasional untuk mendukung kerja dia gitu. Maka itu harus disupport gitu. Jadi jangan hanya sekedar diberikan tanggung jawab yang besar, tapi harus peduli juga dengan kebutuhan-kebutuhan dari bawahan. Ya bukan hanya sekedar kebutuhan materi sebenarnya, tapi kebutuhan juga psikologi ya. Misalnya tentang ketenangan, bagaimana mereka nyaman bekerja gitu. Kemudian peduli dengan permasalahan karyawan. Jadi kalau mereka ada permasalahan antara karyawan ini dan karyawan itu, maka secepatnya seorang atasan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Itu saja yang bisa saya berikan, semoga dapat memberikan manfaat buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.